sekolah, ya bikin guru-guru sibuk, tapi bikin orang tua jadi meriang. Ya, gue baca, apa aja Pak Bayu P5 tahun ini? P5 tahun ini apa aja? Bu Susi juga ada ya, P5 apa aja Pak Bayu? Ya, tahu ya Bapak Ibu P5 ya? Aduh Pak, saya nggak berani lihat SIAS, ya, karena kalau saya lihat SIAS bukannya isinya tugas semua, ya. Tapi ada parents yang bilang SIAS saya kok kosong, ya. Ada SIAS kok saya kok kosong ya? Kalau ditanya, Mah, Adek ada PR nggak? Nggak ada Mah. Adek ada tugas nggak? Nggak ada. Mama lihat aja di SIAS, kosong kan SIAS saya. Terus dia tanya, kok SIAS anak saya kosong ya? Tapi SIAS kamu ada. Ya terus pers ada bilang, coba kamu perhatiin, kamu lihatnya SIASnya hari Minggu, ya kosong. Nah, padahal banyak tugas. Giliran P5 Pak Bayu, orang tua kontang-panting nggak di sini? Ya mungkin ada, enggak, anak saya udah mandiri, anak saya udah siap, tapi mungkin ada sebagian orang tua berkata, Pak Bayu nggak tahu aja, itu semua tuh tadi saya yang siapin, ya saya yang kerjakan, saya yang bikin. Kalau bukan saya yang bikin sebagai orang tua, nggak selesai Pak, ya nggak selesai. Saya paling takut yang namanya pembagian rapor, ya. Teman-teman anak saya kalau ngambil rapot pasti sama wali kelas. Kalau saya beda, kalau saya ambil rapot pasti saya ketemu Pak Bayu. Pada disebut dong namanya, malu, ya. Aduh Pak Bayu, ya. Mungkin ada pers yang berkata begitu, Pak Bayu saya bingung deh sama anak saya, ya. Semua anak saya kakaknya nomor 1 oke, nomor 2 oke, ya. Yang ini emang agak lain Pak Bayu, ya. Tolong Pak Bayu, ya bantu anak saya. Mungkin ada orang tua yang mengalami pergumulan seperti itu. Tapi hari ini kita mau afirmasi, ya potensi anak-anak kita. Amin. Mari kita lihat ya apa yang kita pelajari hari ini, ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol Bapak Ibu sama kepala sekolah. Apa yang kita pelajari? Ya ada 4 hal, ya. Afirmasi potensi itu apa Alkitab, apa kata Alkitab tentang diri kita, apa hal yang harus kita lakukan, 5 afirmasi potensi dan bagaimana praktik afirmasi. Next slide. Kalau begitu potensi itu apa sih? Ya, apa sih? Kita kan belajar ya di Tunas Bangsa KOPI. Jadi prinsip kasih, prinsip otoritas, bagaimana kita mendidik anak di dalam kasih Tuhan. Otoritas bagaimana anak belajar, Bapak Ibu. Oh ya, aku di rumah ketemu papa mama, mereka adalah otoritas saya. Saya di sekolah ketemu ketemu teacher, ya, ketemu guru, mereka adalah otoritas saya. Lalu di sekolah ini saya juga bertemu dengan kakak pembina. Betul ya Pak Heri, ya Pak Bayu, Bu Susi, ya, Bu Kristina, bertemu Kak William. Ada yang pernah tahu? Oh Kak, aku baru pembinaan sama Kak William, ya namanya ya. Kak William, yaitu ketemu SMP SMA, ya. Lalu kami juga didampingi oleh Pak Hans, didampingi oleh Pak Mayuni, ya. Anak-anak kita bertemu dengan pembina, ya. Dan anak-anak kita bertemu dengan siapa? Teman-temannya. Aku baru selesai kompak. Siapa yang suka mendengar kalimat itu? Ya, aku baru selesai kompak. Angkat tangannya, Bapak Ibu, ya. Atau ada yang baru mendengar kata hari ini, ya kompak. Baru tahu kompak apa? Dia kompak sama temennya. Ya memang kompak ya. Pokoknya besti. Nah, itu mungkin itu maksudnya. Kompak, komunitas sepakat. Jadi anak Bapak Ibu dibina. Ada parents kelas 12? Ada parents kelas 12? Luar biasa. Sama tangan. Orang tua kelas 12 boleh lambaikan tangan. Ada nggak? Ada luar biasa. Ini WBB terakhir ya Pak ya. Aduh, saya dari TK, WBB tiap tahun, berarti berapa tahun tuh WBB di tempat ini Bu Kristina. Selesai juga ini Tunas Bangsa. Ya, pers meeting terus ya. Udah gitu nggak berubah-berubah isinya ya. WBB komitmen. Tapi ada tujuannya Bapak Ibu. Tujuannya apa? Bahwa kita adalah pribadi yang dipercayakan Tuhan untuk mendidik anak-anak kita yang menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan kita melihat dalam diri anak kita, potensi adalah kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan. Ya, memang kita sebel banget sama yang namanya P5, betul ya, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan katanya menjadi P8 oleh Menteri yang baru ditambahkan. Tapi maksudnya itu apa Bapak Ibu?
Maksudnya supaya ada potensi yang terpendam itu dikembangkan. Aduh, Misusi, P5 anak TK apa Misusi? Apa? Sport day. Mami-maminya ikut sport nggak? Sport jantung mami-maminya. Ikut banget itu nasbang saya. Mesti siapin apa sih parents? Ya siapin apa? Siapin bekal udah pasti, siapin transportasi udah pasti, siapin apa Misusi? Kalau sport day, bajunya, kostumnya kostum bola. Ya, gimana carinya kostum bola? Ya, begitu belinya cari online ya, kostum bola. Terus apalagi sepatunya mesti. Ya, terus selain sepatunya apalagi Misusi kalau sports day? Ya, aksesorisnya, wah tiba-tiba, wah anak saya jadi bintang sepak bola. Ya selain sepak bola ada apa lagi Misusi? Oh pokoknya banyak ya. Tapi anak-anak happy nggak Misusi? Happy. Ya, Misusi, kalau gitu hari ini tahun ini adalah sport day, tahun depan apa Misusi? Market day. Kalau gitu saya belikan anak saya baju pegawai Indomaret. Ada nggak ya sih? Kan market day. Lucu kan ya anak-anak ini ya. Tapi di luar dari itu potensi adalah bakat yang terpendam. Ya, baru terasa kalau itu dikembangkan. Kalau didiamkan Bapak Ibu, ya nggak terasa apa-apa. Ya, kalau kita abaikan nggak muncul. Ya, makanya di Tunas Bangsa, ya kita menganut prinsip ini: kasih, otoritas, potensi, dan identitas. Hah? Kamu luar biasa. Anak kamu bisa menyelesaikan tugas kamu. Nah, kamu anak yang bertanggung jawab. Karakter kita develop Bapak Ibu, karakter kita bangun. Nah, kamu anak yang bertanggung jawab. Nah, kamu anak yang jujur. Nah, kamu dibangun hormat. Ya, setiap kali kita ada karakter day, betul Pak Bayu. Di dalam karakter day ada apresiasi apa Pak Bayu? Ya, ada pemberian best karakter. Ya, diberikan apa? Pin karakter. Tema tahun ini apa? Ada yang tahu Bapak Ibu tema tahun ini? Semester ini maaf. Kejujuran, ya, truthfulness, ya. Itu untuk pin anak saya Pak Budi. Tapi saya juga sebenarnya harus dapat pin sebagai parents. Ya, karena karakter sama saya di Tunas Bangsa yang paling terbangun dan yang paling dibentuk apa Bapak Ibu? Karakter yang dibentuk di dalam kita sebagai parents. Karakter apa? Salah satunya ada mungkin ada yang menjawab kesabaran. Ya. Sabar. Ngadepin anak sabar. Ngadepin wali kelas sabar. Udah di WA nggak dijawab sabar. Apa perlu saya viralkan? Apa perlu saya kirim ke Pak Mahayoni? Ya, Pak mohon perhatian nih Pak, teacher TB sekarang WA nggak dijawab, sabar. Jadi potensi anak adalah kemampuan bawaan, kecenderungan yang bisa berkembang, kecenderungan. Ya, jadi jangan keburu, wah ada banyak orang tua tuh begitu apa ya sekarang ini apa ya istilahnya Pak Bayu ya, mungkin karena pengaruh media, pengaruh tontonan, lagi rame nih, teknik mendidik anak memakai video gubernur. Deddy Mulyadi, ada nggak yang nyuruh anaknya, ayo kalau kamu tidur ditunjukin video Pak Deddy Mulyadi ya. Dan di video itu anaknya pada nangis, pada ketakutan, tiba-tiba berhenti main handphone, tiba-tiba tidur dan sebagainya. Ya. Kenapa? Karena mungkin kita menemukan anak kita, aduh anak saya nggak serius, anak saya nggak mau belajar dan sebagainya. Tapi perhatikan, ada kemampuan bawaan atau kecenderungan yang bisa berkembang menjadi bakat, keterampilan atau karakter unggul. Tapi Bapak Ibu harus dapat dukungan. Katakan sama-sama, mendapat dukungan. Mendapat dukungan dari saya. Mendapat dukungan dari Bapak Ibu semua. Amin. Harus mendapat dukungan. Makanya di Tunas Bangsa kita percaya Bapak Ibu harus ada komunitas seperti yang disampaikan oleh Pak Beta tadi. Ya, komunitas gereja, komunitas rumah, keluarga, komunitas sekolah, dan komunitas teman sebaya. Jadi ketika anak Bapak Ibu datang ke sekolah ini, dia ketemu 4 pribadi. Dia ketemu guru, pendidik. Sebelum berangkat ke sekolah dia bertemu dengan parents, orang tua. Lalu ketika dia sampai di sekolah ketemu guru, ketemu teman, peer, partner, dan dia bertemu dengan pembina. Dia ketemu itu. Dan 4 unsur ini membentuk anak kita Bapak Ibu. Sehingga apa? Ya, mereka didukung,
mereka disupport, ya kita menginspirasi mereka, melengkapi mereka, mendampingi mereka, sehingga apa yang menjadi potensi mereka itu bisa berkembang. Afirmasi, ya. Afirmasi bisa kita lihat slide berikut. Afirmasi adalah pernyataan positif yang diucapkan atau diberikan pada seseorang untuk menguatkan rasa percaya diri. Nah, ini penting. Ini yang kita kerjakan Bapak Ibu. Ya, mengafirmasi, menguatkan pernyataan positif, ya. Untuk apa? Menguatkan rasa percaya diri anak. Siapa yang tadi anak-anak yang tampil? Ada yang tampil, yang nari tadi, parentsnya ada, orang tuanya ada, boleh lambaikan tangan. Oh, luar biasa. Bagus ya. Ya, anak percaya diri, menari dengan baik. Ya, selesai acara ini kita afirmasi. Dek, bagus banget, tarian kamu rapi. Ya, Dek, kamu cantik sekali. Maksudnya, apa yang kamu tampilkan terbaik. Ya, oleh karena itu kita harus mengakui nilai dan potensi di dalam dirinya. Kadang kita suka terjebak menyudutkan anak, menyalahkan anak, ya, karena mungkin terpicu oleh hal-hal yang muncul. Ya, misalnya dia menunjukkan sikap malas, sikap enggan, acuh tak acuh, sehingga kita cenderung mengeluarkan pernyataan-pernyataan negatif. Kita coba ganti Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi orang tua dan anak, afirmasi artinya apa? Mengakui usaha anak. Yang tadi seperti saya sampaikan, Pak Bayu nggak tahu. Ya, semua proyek anak itu dibalik kesuksesan anak, ada ibu yang bekerja keras sampai larut malam. Kalau nggak selesai itu proyek, ya saya kerjakan Pak Bayu. Mengakui usaha anak, memberi dukungan emosional, bukan emosi Bapak Ibu, memberi dukungan emosional. Ya, ketemu anaknya udah SMP SMA, mama ngegas mulu nih. Ya, jawabannya ketika lagi ngomong tiba-tiba Bapak Ibu ditinggal gitu, anaknya tiba-tiba ngilang gitu. Kita ngoceh panjang lebar, tiba-tiba anak kita nggak ada. Oh, anak saya di mana ya? Kita ngoceh gitu ya. Ngoceh panjang lebar, tiba-tiba anak kita udah nggak ada. Ya, kita WA nggak dibalas-balas. Siapa yang WA anaknya dijawabnya sebulan kemudian? Dijawab ya mah. Tapi tiba-tiba dia jadi baik sama kita. Ya, ketika dia baik sama kita, ketika apa? Apa? Top up. Mama isi kuota. Ini baik banget gitu. Begitu kuota penuh, tiba-tiba hilang. Nggak bisa diajak ngomong dan sebagainya. Tapi kita harus memberi dukungan emosi, membangun kepercayaan dirinya, mendorong anak untuk terus berkembang. Nah, ini yang kita kerjakan. Ya, kita berharap Bapak Ibu nanti Bu Kristina sharing ya prestasi anak-anak. Ya, semua potensi-potensi ya. Yang potensi itu bukan prestasi Bapak Ibu, potensi perlu dikembangkan supaya apa? Menjadi kompetensi. Ya, tapi kita percaya. Ya, oleh karena itu afirmasi potensi adalah apa yang Tuhan berikan dalam diri seseorang untuk apa? Mendatangkan kerajaan Allah di setiap area kehidupan kita. Amin. Supaya Tuhan nyata. Supaya anak kita tahu, oh iya Ma, ini karena Tuhan. Ya, beberapa murid-murid yang Bu Kristina didik ya sudah menjadi orang-orang yang terbaik di bidangnya, ya, dan mereka bisa jawab karena Tuhan. Ya Miss, aku ingat Miss dulu ajar aku devotion, Miss ajar aku untuk doa cari Tuhan. Miss aku ingat, Mister aku ingat dulu di TP aku selalu belajar ya untuk bersama Tuhan dan aku praktekkan. Supaya apa? Mereka menyadari apa yang Tuhan berikan dalam diri seseorang itu bertumbuh, berkembang sehingga kerajaan Allah nyata di dalam kehidupan mereka. Mari kita lihat di firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 16-17. Saya bacakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga menurut ukuran manusia. Ya, jadi bukan ukuran manusia Bapak Ibu. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata Bapak Ibu, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Anak-anak kita ciptaan baru, amin. Kita adalah ciptaan baru, karena Kristus ada dalam hati kita. Mungkin kita lagi bergumul, kita lagi berjuang sama anak kita, tapi kita harus melihat anak-anak kita adalah ciptaan baru. Amin Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah mulai putus asa sama anaknya, mungkin ada yang bergumul, aduh Pak, saya udah doakan, saya udah tolong, saya udah ajarin siang malam, ya Dek kamu percaya, kamu ngerti nggak ngerti mah, Dek kamu udah paham mah, ya Pak, aku udah belajar Pak, aku udah ini, lalu kita tanya mantep gitu ya, ditanya kan besok mau ulangan, betul kan, besok mau PH, betul Pak Bayu ya, orang tua tanya aja, mantep,
gitu. Begitu ulangan besok, ya siang sampai rumah, dia tanya, "Dek, kamu gimana?" "Tenang mah, beres." Nilai keluar berapa hari kemudian Pak Bayu? Berapa hari, maksimum berapa hari? 3 hari kemudian baca di SIAS pengumuman remedial. Katanya kamu bisa, kenapa kamu remedial? Ya. Nah, mama nggak tahu mesti ngapain lagi. Lalu anak kita, "Tenang mah, Tuhan tolong kita." Nah, percaya Yesus. Nah, tapi wajahmu wajah remedial, nak. Kita harus lihat dia ciptaan baru. Amin. Mungkin yang kita lihat hari ini remedial. Saya paling takut deh kalau di WA sama sekolah. Ya, "Ibu mohon perhatiannya, anak ibu belum mengumpulkan tugas." Saya sampai nggak berani buka WA dari sekolah. Karena selain mengingatkan tugas, ada juga mengingatkan pembayaran uang sekolah. Kita adalah ciptaan baru, betul Bapak Ibu? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Mari kita lihat. Oleh karena itu, siapa kita di dalam Kristus? Ya. Slide berikutnya, jadi afirmasi adalah cara mendidik yang jauh lebih baik daripada koreksi. Kita cenderung koreksi ya Bapak Ibu ya, cenderung. Beberapa peneliti mengatakan bahwa rata-rata orang tua berkomunikasi dengan anak antara 20 sampai 36 menit per hari, ya. Dan isinya biasanya komunikasi yang negatif. Ya saya juga seperti itu. Ya, anak saya belum bikin PR, anak saya bangunnya kesiangan, ya bla 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 bla. Cenderung kita negatif. Tapi kita belajar Bapak Ibu. Oleh karena itu 5 afirmasi yang harus kita kerjakan. Apa Bapak Ibu? Afirmasi terhadap keutuhan seluruh aspek kehidupan. Keutuhan. Ya, jadi anak kita lihat utuh ya. Lalu afirmasi kebutuhan dari musim kehidupan. Kita udah belajar ya Bapak Ibu ya. Ya, musim-musim kehidupan anak. Ya, nikmati proses ketika anak di TK. Ya, siapa yang sudah hadir di acara Song and Rhymes? Angkat tangan. Miss Susi datang ya parents ya. Ada parents TK di sini. Song and Rhymes. Siap, Song and Rhymes. Betul namanya, bukan talent campaign ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu karena beberapa TV namanya agak beda-beda. Ya, Song and Rhymes pernah hadir? Hadir. Ih, ngeliat apa anaknya? Siapa yang kagum? Saya kagum loh Bapak Ibu. Ngeliat anak-anak TK. Bisa apa aja Miss Susi? Ada yang bisa udah nyanyi, ada yang storytelling in English ya Miss Susi ya, dalam berbahasa Inggris ya. Kamu belajar dari mana? Kayaknya mama belum lesin kamu bahasa Inggris. Kayaknya tunas bangsa emang sekolahnya berbahasa Inggris Miss Susi. Ya baru tahu saya berbahasa Inggris. Kamu belajar dari mana? Tenang mah, aku belajar dari YouTube. Gitu. Tapi tahu-tahu bisa gitu ya. Bener kan anak kita belajar dari YouTube, tahu-tahu bisa. Ya pendek gitu, talent campaign. Ya, lagi Song and Rhyme itu yang di TK. Ya, yang di SD apa Pak Bayu? Acara P5 ya, perform ya. Parents datang parents diundang, hadir ya, macam-macam yang di SD. Leadership, ya ada kegiatan leadership. Isinya apa Pak Bayu leadership? Ya, ada memasak, ya. Memasak itu propertinya dari mana? Ada memasak kelas berapa Pak Bayu? Memasak kelas 5, anak-anak disuruh membawa apa? Peralatan yang diperlukan, itu peralatan mama. Siapa yang centongnya nggak balik? Sendok nggak balik. Ini emang TB nggak modal ya. Gitu. Emang nggak ada kompor, Pak Bayu? Kenapa mesti bawa sendok dari rumah? Kenapa mesti bawa blender? Ini blendernya sampai pecah. Maunya potensi jadi malah jadi ini. Jadi rame gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu. Ya, kita berharap anak-anak kita terus bertumbuh. Afirmasi talenta dan keunikan, afirmasi keunikan hubungan sosial ya. Jadi gaya kepribadian mereka dan orientasi jenis kelamin. Kita mesti mengafirmasi anak kita pria, anak kita wanita, ya. Tayangan-tayangan hari ini membuat semakin anak blur gitu ya, bias gender gitu ya. Ya, itu menjadi mungkin menjadi keseharian anak kita. Kita mesti afirmasi, ya, mesti yakinkan. Nah, kamu pria jika anak kita pria. Nah, kamu wanita jika anak kita wanita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di dalam afirmasi keutuhan aspek kehidupan yang perlu diperhatikan, ya, aspek rohani itu penting, Bapak Ibu. Ya, tetapi yang lain juga harus bertumbuh. Kemudian terkadang kita begitu rohaninya sampai lupa memperhatikan
hal-hal lainnya. Jadi kita perhatikan. Memang di Tunas Bangsa, begitu masuk nursery, anak diajar apa misusi? Doa yang pertama. Betul? Diajar nyembah Tuhan. Ya, masuk SD, ya pagi devotion, pagi satu. Memang kita bangun kerohanian anak Bapak Ibu. Ya di sekolah Kristen Tunas Bangsa. Tapi bukan berarti aspek yang lain tidak diperhatikan. Kita perhatikan sama-sama. Mungkin beberapa parents berkata, aduh, ya kayaknya anak saya Bu Krisina saya nggak mau lama-lama di TB. Ya karena kalau di TB nanti lama-lama anak saya jadi pendeta. Ya, cukup deh sampai SD Pak Bayu. Ya udah cukup baca ayatnya. Udah hafal berapa ayat anak SD? Ya, ya, tapi kita perhatikan aspek yang lainnya. Jadi hal-hal berikut yang kita perhatikan Bapak Ibu, ya kita next slide, ya kita perhatikan bagaimana anak kita bertumbuh di dalam jasmaninya, ya oke, ya dalam emosionalnya, lalu dalam hal sosialnya, dalam lingkungan intelektualnya. Ini yang kita perhatikan sama-sama. Setuju Bapak Ibu? Ya oleh karena itu, poin berikutnya adalah di setiap fase-fase kehidupan anak, ya kita harus mengafirmasi. Maksudnya mengafirmasi itu begini, kita hadir. Yang nganterin anaknya siapa? Ya, ada yang mengantar anaknya sekolah, puji Tuhan, terima kasih. Ada papa-papa yang mengantar, kalau dia sampai curi-curi waktu, bukan curi-curi waktu, oke ambil waktu ya, supaya aku bisa antar anak saya, aku bisa jemput anak saya. Ada nggak yang papa-papa begitu? Walaupun kerja, ya dia ambil jam makan siang, makanya dia senang banget di TB, ya karena TB pulangnya jam 12.15, ya itu jam makan siang, ya dan ekskulnya sampai jam berapa Pak Bayu? Ya nggak lama-lama takutnya, gitu ya. Ada papa-papa yang sempet ya jemput anak, ada papa-papa yang sempat menjemput anaknya, lambaikan tangannya, aduh puji Tuhan luar biasa. Terima kasih ya di tengah kesibukan para papa, para ayah menyempatkan mengantar anak. Aduh Pak, saya nggak bisa jemput anak saya karena saya harus kerja, tidak masalah. Tapi luangkan waktu, ya minimal para ayah bisa mengantar anaknya ya ke sekolah. Dan waktu mengantar anak adalah waktu yang paling indah. Kenapa? Karena pagi hari bisa bercakap-cakap dengan anak. Ya memang kadang-kadang pagi hari itu adalah masa paling apa ya? Paling ramai. Ya, ada aja ributnya, ketinggalan inilah, ketinggalan itulah. Ya bolak-balik, wah ya udah apa-apa. Emang itu bagian kita sebagai parents. Umur 1 sampai 5 afirmasi intelektual, peran mama penting. 6 sampai 8 makanya ada leadership, ya. Leadership produknya kegiatannya apa tadi? Memasak, apalagi Pak Bayu. Presentasi, yang bikin presentasi siapa? Yang bikin presentasi siapa? Ada yang kagum, ya anak saya bisa pakai Canva lu, hebat banget presentasi, kagum, keren, langsung kita posting di status, presentasi anak saya. Ya, ada juga presentasi lain, itu saya bikin Pak Bayu, ya anak saya udah nggak sanggup, udah tidur, ya. Tapi nggak apa-apa, ya papa temenin. Umur 9 sampai 11 afirmasi fisik papa temenin, ya afirmasi sosial teman. Makanya di Tunas Bangsa percaya ada kompak Bapak Ibu, ada kompak, penting sekali. Ya, mungkin kita sedang menghadapi anak-anak kita udah nggak dengerin kita lagi, dia lebih mendengarkan temannya. Ya, udah nggak, ya terserah mama mau ngoceh apa, pokoknya ya udah bye, udah. Begitu bingung. Kamu ngerti nggak maksud mama? Ngerti mah? Udah cukup. Mungkin kita suka diomongin begitu. Kenapa? Karena di usia remaja teman sangat mempengaruhi. Tapi di usia 19 ini bagian ayah. Siapa yang sudah kelas 12 anaknya? Yang sudah di SMA? Ya. Afirmasi ya. Nah, kamu sebentar lagi ambil kuliah. Ya, jurusan apa yang kamu mau ambil? Pendidikan apa yang kamu mau tempuh? Pendidikan tinggi apa yang kamu mau lanjutkan? Ya, papa temannya. Papa support. Ya, karena peran ayah di usia tersebut sangat penting Bapak Ibu. Kita lihat di perkembangan manusia di fase-fase, saya terangkan singkat saja karena sudah pernah disampaikan. Ya, ada banyak dampak ibu, pengaruh ayah. Ya makanya SD ini penting. Ya, sekarang udah nggak ada tanda tangan devotion, masih ada, tapi tanda tangannya sias, betul ya Pak Bayu. SD masih ada. Siapa yang tanda tangan buku devotion anaknya? Pak, emang ada tanda tangan apa sih Pak? Siapa tanda tangan buku saat anaknya? Ada ya. Terus papa-papa ada yang tanda tangan dong.
Siapa bapak-bapak yang tanda tangan buku saat teduh anaknya? Tanda tangan doang kan Pak? Apa? Lalu besok anak saya bisa kok dia tanda tangan, ikuti tanda tangan saya. Apa penting ya, menemani. Lalu berikutnya adalah dampak dari teman-teman, ya pengaruh ya, dan itu membuat potensi-potensi dalam diri anak dia bertumbuh. Afirmasi talenta dan keunikan ya, yang berikut yang bagian C, next slide ya, karena prinsipal pengen ngobrol sama bapak ibu, jadi saya nggak boleh lama-lama ya. Ada tes minat membantu anak-anak kita menemukan potensinya. Ada kecerdasan majemuk, kita percaya itu, kita coba aktifkan kemampuan di bidang bahasa. Makanya di Song and Rhymes itu ada banyak yang dieksplor oleh Miss Susi. Ya, kemampuan musik, kemampuan visual, presentasi mereka ada ya Miss Susi ya. Mereka presentasi ada ya. Ya menyanyi, ya dalam bentuk menyanyi, bermain, ya menemukan. Saya kagum loh sama anak TK-TK di sini, hebat. Ya, Mama Yoni datang nih Pak pagi-pagi, jam berapa Miss Susi? Jam 7 ya, jam 7.15 di sini. Song and Rhymes ya, 7.30. Jam 7 pagi. Ya, parents datang kurang lebih 10 orang ya, atau berapa per kelas. Datang deh Bapak Ibu. Hebat saya sampai kagum. Ya, kagum dengan cara Bapak Ibu mendidik anak-anak Bapak Ibu. Benar saya melihat anak TK usia 5 presentasi dalam bahasa Inggris. Storytelling, bahkan ada yang sanggup bercerita kepada temannya, datang jam 7 pagi ya, dan perhatikan update status Miss Susi. Nah, di situ pengumumannya soalnya gitu ya. Nah, oleh karena itu ya, kita mengafirmasi talenta dan keunikan anak kita, lalu afirmasi gaya kepribadiannya ya, gaya kepribadiannya, keunikannya dia. Makanya kita ada ya, mungkin ya nanti di dalam khususnya di SMP SMA, next slide ya, kita melihat gaya kepribadian anak kita ada yang dominan, indim, stabil, cermat, kita perhatikan ya. Ada juga alat tes yang membantu ya, MBTI yang membantu melihat bagaimana kepribadian anak kita, dan itu mungkin di level-level SMA tes itu bisa kita adakan. Dan seperti yang tadi saya katakan, kita mengafirmasi ya jenis kelamin mereka, bagian di next slide berikutnya. Jadi orang tua khususnya papa ya, kita memberikan afirmasi ya, pria atau wanita khususnya di masa kelas 9 ya. Makanya di Tunas Bangsa kita ada school camp, betul ya Pak Bayu, anak mulai menginap ya, masih ya, kita mulai menginap kelas 9 ya, bukan kelas, umur 9, kelas 3 SD. Siapa yang ingat anaknya school camp ya? Bawa apa? Bawa bantal, bawa guling, bawa sabun, ya begitu kegiatan, oh seru mah. Ya begitu sampai rumah nggak bawa apa-apa, ketinggalan semua di sekolah. Kita afirmasi, ya. Kenapa? Di situ anak belajar mandiri. Ya, dari yang susah mandi, tiba-tiba bisa mandi sendiri, yang susah makan, tiba-tiba bisa makan sendiri, dan sebagainya dan sebagainya. Itu bagian dari kita membantu. Oleh karena itu Bapak Ibu, langkah praktisnya apa saja? Ya, ini terakhir. Ya. Langkah praktisnya, pertama, kenali potensi dan minat anak. Sekali lagi, parents, saya minta, begitu ada undangan Song and Rhymes, datang. Kenapa? Itu penting loh Bapak Ibu. Kita bukan anak perform ya, bukan ya. Tapi kita tuh melihat gitu, satu anak bisa perform berapa kali di Susi, saya lupa, di Song and Rhymes bisa perform berapa kali dalam satu tahun pelajaran, satu anak, satu saja, nggak sampai. Tapi di P5, di Song and Rhymes 1, di P5, jadi seorang anak bisa 2 kali perform. Thanksgiving 3 ya, Natal, Thanksgiving, Natal, SL Sunderland Conference. Kok jadi banyak ini Susi ya? Itu dia tuh Pak, ribet tuh Tunas Bangsa tuh, kebanyakan acara. Ribet deh beneran di sekolah ini. Gitu ya. Sunderland Conference. Ngomongnya sih cuma, tenang Bapak Ibu, pertemuan cuma setahun 4 kali. Itu yang baru tertera. Sunderland Conference 1. Ini baru TK ya. Song and Rhymes 1. Natal diundang. Ya udah gitu konsumsinya kemarin rebutan. Ya, konsumsinya
Parents dapat ngamis, tenang mami dapat, gitu ya. Terus apalagi Paskah, Thanksgiving, terus dengar-dengar mau ada camping anak TK, oh enggak, ada field trip, ada, parents boleh ikut, enggak, hanya parents terpercaya saja katanya, PMG maksudnya, ya, bla bla bla. Nah, ketika acara-acara tersebut dan parents diundang, orang tua diundang, Bapak Ibu lihat, di situ kita mengenali potensi anak kita. Ih, kayak papanya lu, ya bawel, mamanya bilang gitu. Pinter ngomong, ih kayak saya lu, orangnya kalem. Ya ada kan, begitu anak TK dia bisa tenang loh. Saya aja di sini grogi, Bapak Ibu udah usia segini, ya pengen cepat selesai gitu ya. Anak TK kita luar biasa Bapak Ibu, hebat. Ini didikan Bapak Ibu. Benar saya lihat dengan mata kepala sendiri, kan saya putar ke seluruh area Tunas Bangsa. Lalu apalagi? Dia bisa menyanyi dan sebagainya. Mengenali potensi anak. Ketika kita kenal, kasih afirmasi yang positif secara konsisten. Kalau gitu ngapain Pak? Ngobrol aja sama prinsipal, ngobrol sama homeroomnya, wali kelas ya. Ya, perlu les nggak Miss atau Mister? Kalau memang Bapak Ibu ada kesempatan boleh. Ya, kalau memang ada kemampuan, tidak ada salahnya. Kita coba. Ya, memberikan afirmasi positif. Lalu bangun lingkungan yang mendukung, ya, bangun lingkungan yang mendukung, bangun situasinya mendukung. Kita di Tunas Bangsa mencoba menciptakan situasi yang mendukung. Tanpa sadar Bapak Ibu hadir dalam ruangan ini, ya walaupun mungkin dengan instruksi-instruksi, dengan undangan-undangan tertentu, tapi kan kita jadi hadir. Ya, itu adalah membangun lingkungan mendukung. Dan saya nanya, ada banyak anak-anak yang begitu bangganya Bapak Ibu, begitu bangga ketika papa mamanya melihat. Bangga banget itu, bangga. Itu kayak menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Mungkin penampilannya biasa, tapi itu menjadi sebuah energi yang luar biasa bagi anak itu. Yang untuk suatu ketika nanti, ya dia tahu, aku punya potensi, aku ciptaan baru, Tuhan ada dalam hidup aku. Dan aku tahu aku punya papa mama yang mendukung aku. Walaupun situasi tidak mendukung, tidak memungkinkan, aku bisa. Ini yang kita lakukan. Lalu kita berikan tanggung jawab sesuai dengan usia. Makanya ada student-led conference, ada leadership mulai dari kelas berapa? Pak Gokas mulai ketika kemarin ada kegiatan one day mission yang di SMP betul, SMA kemarin mission trip, besok mission trip kemana Bu Kristina? Ke panti asuhan ya, ya ke panti asuhan di SMA lebih luar biasa lagi loh Bapak Ibu. Ya, yang tadi kita lihat anak-anak pelayanan itu luar biasa loh. Ya, Bapak Ibu ikut ya kegiatan mereka. Banyak gimana ya? Anak-anak kita kan nggak terbiasa ya menghadapi lingkungan-lingkungan seperti itu. Tapi kita belajar, nah, ayo kamu berbagi. Ya, banyak anak komplain ketika diajak pertama kali ikut. Kita sebut apa ya, Bu Kristina yang tadi tempat rumah belajar tadi kegiatannya apa? Proyek integrasi, ya kegiatan sosial betul Pak Heri. Ya. Anak belajar per berapa lama Bu Kristina? Per 2 minggu. Semua anak digilir. Ya per 2 minggu. Lokasinya nggak jauh ya. Kalau di Cakung itu ada yang namanya Rumah Solusi Bangsa. Jadi semacam rumah belajar lah begitu Bapak Ibu. Bagi anak-anak yang kurang mampu dan sebagainya. Anak kita datang belajar. Itu perjuangan loh bagi anak. Perjuangan kenapa? Dia menghadapi lingkungan yang ya kaget dia. Ya ada yang mengajar di sebelahnya ada tikus lewat, ya tempat sampah bertumpuk-tumpuk, anaknya mohon maaf mungkin ya belum mandi dan sebagainya. Pertama mungkin bagi anak-anak kita mereka jijik, tapi kita ajarkan, ayo tanggung jawab, ayo berbagi. Dan apa yang terjadi Bu Kristina? Anak kita punya hati. Betul? Ya, punya hati. Dan itu dilakukan. Mereka berbagi. Itu baru contoh. Ya, baru sebagian yang dilakukan. Kita berikan tanggung jawab sesuai dengan usia dan evaluasi dan dukung secara emosional. Evaluasi ya. Kita ajak ngobrol, gimana hari ini? Ya, kita ajak diskusi. Ya, kita bangun ya. Ya, rasa bahwa aku ada ya bersama papa mama yang dukung aku. Aku ada bersama dengan kakak pembina di gereja yang mendukung aku. Aku ada bersama dengan guru-guru yang mendukung aku. Dan aku bersama dengan teman-teman.
sehingga didapati anak-anak kita bertumbuh potensinya. Amin Bapak Ibu. Kita pengen ngobrol-ngobrol dengan prinsipal karena ada beberapa pertanyaan ya Bu Kristina ya katanya ya. Ya, oke, silakan Bapak Ibu Miss Susi, Mr. Bayu, Mr. Gopras, Miss Kristina, silakan. Oke, pakai bangku boleh, saya geser ini. Berdiri aja nggak apa-apa ya. Oke, silakan Mr. Gopras. Oh, ada bangkunya. Baik, materinya Bapak Ibu sudah diberikan QR pertanyaan. Ada beberapa memang pertanyaannya sudah masuk ke kami dan kami mau mencoba bersama-sama menjawab dan berdiskusi hari ini bersama dengan Bapak dan Ibu yang ada. Ya. Oke, kita masih kasih kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bertanya. Tadi Pak Budi mengatakan bahwa ada beberapa ya kegiatan dari anak-anak di mana anak-anak kita itu dikembangkan potensinya, diafirmasi potensinya dalam bentuk kegiatan maupun mereka bisa meraih satu prestasi. Bolehkah ditampilkan sebentar sambil Bapak Ibu mengisi barcode-nya, mengisi pertanyaannya? Prestasi-prestasi anak kita ketika mereka mengembangkan potensi, mereka juga meraih beberapa penghargaan Bapak Ibu. Bisa? Ya, ini Bapak Ibu anak-anak kita beberapa sudah diterima di beberapa perguruan tinggi negeri. Ini memang dari seluruh tunas bangsa ya. Ada yang dari UI, dia masuk ke UI, beberapa anak-anak lewat SNBP ya, seleksi nasional basis potensi. Lalu ada yang di ITB dan juga yang terakhir ada di Universitas Brawijaya. Tepuk tangan dong Bapak Ibu, anak-anak kita yang masuk lewat jalur undangan. Boleh lanjut? Ada lagi kan prestasinya yang kita bisa lihat? Oke, kita sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan masuk ya Bapak Ibu. Oke, ini ya ada anak, boleh ditampilkan? Ya. Nah ini ada tim penari ya dari SD, TK ini dari TK ya, mereka dapat juara 3 untuk tingkat Kabupaten Bekasi. Boleh kita perkenalkan untuk anak-anak kita yang mewakili TK Tunas Bangsa. Lanjut Pak. Ya untuk SD ya tim basket, dari olahraga nih ya, tim basket. Nah ini Bapak Ibu ketika kita melihat seperti ini, ayo diafirmasi potensinya. Lalu juga boleh dikembangkan dengan mengikuti klub yang ada ya. Di Tunas Bangsa ada klub-klub basket. Ya lanjut, ini dari International Digital Match Contest ya, di tingkat nasional. Nah ini juga nggak ecek-ecek ini anak-anak kita ya, sampai tingkat nasional. Lanjut. Untuk SMP, ini khusus di tahun terakhir ini aja ya. Ada dance juara 3 dari Dance Cover TB Light Competition ya. Ini ada sekitar 20 sekolah waktu itu yang mengikuti kompetisi light yang diadakan di SMA. Baik, yang untuk SMA sendiri kita melihat beberapa pencapaiannya. Nah, ini mana nih orang tuanya nih ya? Dia dapat bronze medal World Mathematics Invitational tingkat nasional ya. Anak kita Samuel Parigesir, lanjut. Ya, ini juga ada juara peraih gold medalis bahasa Inggris Olimpiade Pelajar Nasional. Ya, lanjut lagi. Tim debat ya, mereka ekonomi competition tingkat SMA di Trisakti Management School ya. Mereka ikutan untuk debat. Nah, ini ada juara 1 lomba speech tingkat SMA, Article of Youth SMA yang dilakukan di SMA 2 Cikarang Pusat. Lalu ada mereka menyebut namanya tim Sustain B, jadi ada A, ada B ya, jadi ada 2 grup mereka. Nah ini mereka menjuarai ya, juara 1 lomba video kreatif Youth Action
tingkat nasional juga. Jadi menjadi Asia Duta Aksi Nusantara. Ya, lanjut, masih ada lagi? Kayaknya masih banyak ya. Oke, ini ada beberapa anak-anak kita ya, mulai dari SMA berdiri, mereka sudah masuk dalam banyak perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Bahkan juga di luar ya, di Jerman sudah ada 2 orang, dan di Universitas Monash di Malaysia juga ada 1 orang yang masuk. Boleh lanjut? Kayaknya daftarnya lumayan banyak nih ya. Oke, ada yang di ITB, ITS, UI, Pajajaran, Undip, Institut Sumatera, UGM, UI, ISI Surakarta, UGM. Lanjut. Ada UPN Veteran, UNPAD, Undip, UPN Veteran, UNPAD, dan yang terakhir di Brawijaya. Wow, tepuk tangan dong untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi jangan ragu lagi ya untuk lanjut aja di SMA. Saya bukan promosi sedikit ya Pak, karena kita menggali potensi. Bapak Ibu, kami mengundang yang ada di sini karena di akhir tahun pelajaran ini anak SMA, dan ini menjadi kegiatan rutin tahunan, mereka punya drama musikal. Jadi drama musikal ini yang akan kami tampilkan nanti di tanggal 12 Juni pada saat acara Thanksgiving. Kami mengundang Bapak Ibu semua yang ada di sini, tentunya mereka sambil belajar juga untuk kewirausahaan menjual tiketnya. Tiketnya murah sekali. Nah, ajak anak Bapak Ibu, karena mereka juga bersama-sama sudah menciptakan lagu semuanya, bersama-sama latihan. Ada orang tuanya di sini ya, Hansen ya, dia juga menjadi arranger musik bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Jadi semua yang dikembangkan dari mulai TK sampai SMA lebih dahsyat lagi dan berdampak, kita bisa lihat. Oke Bapak Ibu, tidak lama-lama lagi, kami mau membacakan pertanyaan yang sudah ada ya. Tentunya Bapak Ibu di sini, para kepala sekolah dan juga Pak Budi juga nanti bisa menambahkan ya. Kita diskusi saja ya. Bukan kayak dihukum ya Bapak Ibu ya. Oke, apakah sudah ada pertanyaan yang masuk? Ya, sudah. Oh iya, ini. Nanti dari TK dulu boleh ya? Dari yang kecil dulu deh. Ya, Ibu Susi, ada pertanyaan yang masuk, boleh dibaca juga di situ ya. Saya bacakan bersama-sama dengan kita. Saya single parents dan sulit buat saya untuk tahu potensi dan bakat anak saya. Untuk kebaikan anak saya ke depan, bagaimana saya bisa mendidik anak saya dengan kondisi tanpa keberadaan ayah. Jadi seorang single parent bisa nggak ya untuk mendidik potensi anaknya tersebut? Boleh, Bu Susi untuk pertama kali. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Kris. Shalom Bapak Ibu. Saya mengurangi ketegangan, saya harus bagaimana ini ya? Ya, saya mencoba untuk menjawab. Bapak Ibu, mungkin di awal kita sepakati ya, kalau kita percaya Tuhan pasti punya rencana buat hidup kita dan anak-anak kita. Setuju? Ya, setuju ya. Nah, untuk itu percaya kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, untuk bagi parents yang single parents ya, di sini gimana sih menggali ya potensi anak? Mungkin ada beberapa hal. Sepertinya tadi juga sudah disampaikan sama Pak Budi ya. Mungkin saya coba akan mengulang begitu. Mungkin yang pertama Bapak Ibu boleh amati putra-putri kita, amati kebiasaan mereka gitu. Kalau sehari-hari di rumah seperti apa. Nah, kalau anak-anak TK begitu Bapak Ibu ya, bisa dilihat kan di rumah dari waktu luangnya seperti apa. Apakah suka menggambar, atau mungkin kalau sudah ada musik kok dia kok suka goyang-goyang ya, dan pas ritmenya begitu. Nah, itu mungkin harus terus digali begitu sambil dilihat, diamati. Nah, itu yang pertama. Jadi sehari-hari mari Bapak Ibu lihat ya di rumah seperti apa. Kemudian yang kedua, kita juga apa ya, memberi kesempatan anak untuk mencoba semua kegiatan. Kita kan belum tahu kan, baru mau mencari. Jadi libatkan putra-putri kita dalam semua kegiatan. Bisa lo lewat les ya. Oh mungkin les musik, oh mungkin les nyanyi. Kalau balet juga ada begitu ya. Nah mungkin dilibatkan. Kalau mungkin sepertinya itu biayanya banyak begitu, boleh mungkin dilibatkan dalam komunitas. Jadi jangan di rumah terus, karena kita kalau anak-anak ada di tempat umum, kita bisa tahu anak kita seperti apa sih di tempat umum begitu. Nah, dan juga
eh, sekolah juga bisa menolong sekali seperti yang tadi, bahwa kami menyiapkan wadah untuk anak-anak memunculkan potensinya. Jadi bisa melibatkan sekolah juga gitu. Kemudian ini juga Bapak Ibu, ini penting ya, kalau kita itu membentuk apa namanya ya, pembiasaan yang positif di rumah gitu. Karena saya percaya setiap anak yang apa ya, tanpa figur ayah itu tetap bisa bertumbuh dengan sehat secara emosional jika didukung dengan kasih sayang tentunya. Kemudian apalagi Bapak Ibu, apa ya, keberadaan orang tua mungkin yang hanya mama saja begitu, diberikan kasih sayang yang lebih buat mereka. Kemudian juga pembiasaan-pembiasaan yang rutin, yang apa ya, konsisten, itu juga sangat menolong begitu. Terus apalagi ya, mungkin satu ini penting Bapak Ibu, kita juga bisa loh melibatkan, misalnya si anak punya kan ya om, kemudian mungkin siapa, Pak D gitu ya. Nah, boleh libatkan mereka sebagai figur ayah buat anak-anak kita begitu. Itu mungkin ya. Mungkin satu lagi yang tidak kalah penting begini Bapak Ibu, kalau kita itu orang tua, mungkin mama gitu ya, itu harus tetap sehat, tetap happy tentunya ya, tetap happy supaya apa ya namanya, anak-anak itu sangat berasa, sangat peka dengan kondisi anaknya. Untuk itu selalu terhubung sama Tuhan, itu sih yang penting. Jadi semangat buat Bapak Ibu yang ini ya, single parents, tentunya ini nggak mudah, tapi percaya semuanya bisa teratasi dengan baik. Ya mungkin seperti itu dari saya. Apakah menolong ini Bapak Ibu? Ya, itu pasti ya. Jadi tidak ada penghalang mau sendiri mendidik atau mau berdua. Yang penting tadi poin-poin yang sudah disampaikan Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya nanti boleh yang menjawab ya Bapak Ibu. Siapa yang mau menjawab ya? Nah, ini pertanyaan yang kedua. Seberapa besar afirmasi yang diberikan oleh ayah daripada afirmasi yang diberikan oleh ibu? Apakah sama atau berdampak? Ini tentunya seperti tadi ya, ada ayah, ada ibu dalam usia-usia tertentu. Nah, ini persentasenya gitu. Apakah boleh siapa yang bisa menjawab, Pak Bayu atau oke, ya silakan Pak Gofres. Ya, baik, shalom Bapak Ibu. Kan kalau dilihat dari pertanyaannya, mana yang lebih besar gitu ya, ayah atau ibu, dan apakah ada perbedaan dampaknya? Mungkin sedikit cerita pengalaman ya, kan saya juga sebagai seorang ayah gitu ya, saya punya 2 anak. Di rumah itu kalau anak saya melakukan sesuatu yang baik gitu ya, misalkan yang baik lah gitu, wah anak mama gitu ya. Tapi kalau dia udah mulai itu, wah ini anak papa, salah papanya ya. Tapi kalau kita kalau yang saya pelajari ya Bapak Ibu, baik dari para pemimpin-pemimpin di gereja maupun ketika mempersiapkan pernikahan saat itu, kemudian ada parenting project dan sebagainya, saya diingatkan begini, anak itu nggak mungkin bisa terus tumbuh karena satu faktor orang tua saja, misalkan karena ibunya saja atau ayahnya saja, enggak. Tuhan sudah mengatur semuanya bahwa ayah dan ibu itu punya peranan yang sama-sama penting. Hanya mungkin tadi kalau Bapak Ibu perhatikan PowerPoint-nya Pak Budi tadi ya, ada season of life gitu ya. Usia 1 sampai 5 memang kecenderungannya ke ibu. Karena ibu itu kan punya kecenderungan memberi rasa aman gitu ya, kelembutan. Ya kan kalau anak usia 1 sampai 5 mungkin di situ kebutuhannya gitu. Ketika mulai beranjak dewasa lagi 6 sampai mungkin usia 10 tahun atau 9 tahun gitu ya, anak mungkin mulai apa ya, main sepeda, sudah mulai main sendiri segala macam, sudah mulai muncul nih bakat-bakatnya. Nah, di situ ayah hadir memberi afirmasi potensinya gitu ya, mendorong dia gitu ya, memfasilitasi, menemani dan sebagainya. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih besar peranannya dalam mengafirmasi, ayah atau ibu, ya sama aja, tapi memang sesuai dengan
usianya. Ketika dia masih 1 sampai 5 kecenderungannya adalah ibu gitu ya. Makanya ini pengalaman saya aja lah. Kalau anak saya tidur itu nggak mau sama saya gitu, itu menjauh sama ibunya gitu kan, karena ibunya memberi rasa aman gitu ya, kalau melembutan gitu ya, beda dengan bapaknya gitu. Nah, terus apakah berdampak berbeda? Iya, kalau bisa tapi berbeda dalam hal yang positif tadi ya, karena saya katakan ibu itu punya kecenderungan kepada kelemah lembutan, kasih gitu ya. Anak kalau misalkan dia gagal nih, oke, anak nggak apa-apa, kali ini gagal, nanti kita coba lagi ya gitu. Jadi beda fungsi aja gitu, tapi sama-sama penting dan tidak boleh dihilangkan salah satunya. Sekalipun misalkan mohon maaf Bapak Ibu single parents gitu ya, baik yang ibunya tidak ada atau bapaknya nggak ada, anak tetap butuh afirmasi dari ayah, dia tetap butuh figur ayah, tetap butuh figur ibu. Kalau memang ibunya nggak ada, ya mungkin bisa dari gurunya di sekolah, dia ngelihat figur itu dari saudara-saudaranya gitu. Ketika figur itu tidak terpenuhi dalam hidupnya gitu ya, ada yang miss dalam hidupnya, pasti ketika dewasa something happen di dalam hidup dia gitu ya, ada yang kurang gitu ya, ada kepahitan, mungkin ada kekecewaan dan sebagainya. Jadi sama-sama penting, baik bapak sama ibu perannya sama-sama penting dalam mengafirmasi, dan fungsinya beda-beda gitu ya. Ada yang lemah lembut, ada yang menegaskan, mendisiplinkan gitu ya, mengajarkan ketegasan kepada anaknya. Jadi terima kasih buat Bapak Ibu juga yang mungkin hari ini hadir berdua ya, suami istri gitu ya. Nah, jadi sama-sama bisa dengar. Itu mungkin Bu Kristina. Terima kasih Pak. Saya menggarisbawahi tadi apa yang disampaikan bahwa afirmasi dari ayah dan ibu itu ya berbeda, tapi fungsinya sama. Ya, oke. Baik, sepertinya kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ini siapa nih yang mau jawab? Apakah Pak Bayu? Dapat giliran semua. Pak Bayu yang terakhir ya. Oke. Seberapa besar afirmasi yang diberikan oleh ayah? Ini yang tadi ya. Boleh lanjut? Adakah lagi yang masuk? Oh ya. Oke, terima kasih. Sebagai orang tua, apakah kami sudah memahami bahwa kami tidak pernah diafirmasi orang tua kami? Bagaimana kami memulai mengafirmasi potensi anak kami? Jadi dia nggak pernah diafirmasi, ya gimana dia mau mengafirmasi anaknya? Boleh Pak, silakan pendapatnya bagaimana? Ya, baik, terima kasih Bu Singa. Ini pendapat saya Bapak Ibu ya, nanti mungkin bisa didiskusikan kembali atau ada yang mau menambahkan juga boleh ya. Jadi menurut saya, bagaimana kami memulai mengafirmasi potensi anak kami sedangkan kami belum pernah terafirmasi ya, tidak pernah diafirmasi oleh orang tua. Yang pertama Bapak Ibu, menurut saya bahwa afirmasi itu bisa disampaikan secara sederhana kepada anak-anak kita. Untuk menyampaikan itu jadi gini, afirmasi itu bukan bicara soal akhir, soal pujian saja Bapak Ibu, tapi butuh pengakuan dalam proses yang ada. Nah, bagaimana anak kita itu mereka sudah melakukan segala sesuatu, kita menghargai prosesnya, bukan melihat dari hasilnya. Kemudian dari proses yang ada itu dia merasa bahwa kita itu menghargai apa yang sudah dia lakukan. Ya. Tentunya Bapak Ibu untuk mengafirmasi anak itu kan bukan hanya bicara tentang pujian ya Bapak Ibu ya, tetapi secara emosional kita kepada mereka itu juga bisa kita tunjukkan. Bukan hanya melalui kata-kata, tetapi kita peluk dia, kita tatap dia. Itu suatu energi yang kita timbulkan, bahwa kita mengafirmasi dia secara emosional kita, seperti itu. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan bahwa kita menyediakan waktu untuk anak-anak kita. Kita mencoba mendengar apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sampaikan. Ya. Terkadang mungkin ini juga dari saya juga, bahwa kadang saat anak bercerita kita seperti ya papa tahu, ya papa ngerti, ya mama tahu, ya mama ngerti, seperti itu. Padahal dia itu sebetulnya butuh didengar. Dia butuh apa yang dia sampaikan, sehingga dia itu merasa bahwa dia itu penting Bapak Ibu.
Dia merasa bahwa, oh ya aku penting bagi papa mama saya. Tapi saat dia menganggap bahwa kok papa mamaku aku kasih tahu cuma seperti ini ya, nah dia akhirnya bisa mencari pengakuan dari luar sana, entah itu melalui internet, melalui pergaulan mereka yang mungkin kita nggak bisa mengontrol itu. Nah, sebagai orang tua, saya pun terkadang juga bosan ya Bapak Ibu ya, ngingatin terus, mengafirmasi terus, nggak berubah-berubah seperti itu. Tapi itulah tantangan kita Bapak Ibu, bahwa jangan bosan-bosan kita itu mengafirmasi anak, menegur anak, mengingatkan anak. Kenapa? Karena anak itu perlu kita tolong Bapak Ibu. Ya, jangan sampai dia itu mendapatkan sesuatu itu dari luar yang tadi saya pernah sampaikan. Nah, bagaimana sih? Kita juga nggak pernah diafirmasi nih oleh orang tua saya. Apakah saya bisa mengafirmasi anak saya? Jawabannya bisa Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu sudah tahu kebenaran, sudah tahu hal ini, apakah Bapak Ibu mau mengulangi sesuatu yang mungkin tidak Bapak Ibu dapat tadi ke anak kita semua? Tentunya dari kita sendiri kita bisa memutuskan itu, bahwa kita menjadi seseorang pribadi atau orang tua yang lebih baik lagi. Dan tentunya kita dapat mengafirmasi anak-anak kita. Begitu jawaban dari saya, Bu Kristina, semoga membantu, Tuhan semua berkati. Terima kasih. Berarti kalau kita tidak diafirmasi, belum tentu kita juga meneruskan tidak mengafirmasi anak kita. Ya, Bapak Ibu, ini banyak sekali. Kayaknya waktunya sudah selesai untuk kita tanya jawab. Nanti ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan dan belum bisa terjawab pada kesempatan ini. Nanti kami akan coba jawab lewat SIAS mungkin ya. Boleh kita lanjut dulu. Karena ada beberapa hal juga yang akan kita sampaikan terkait dengan afirmasi potensi ini, begitu. Oh iya, boleh diskusi terakhir katanya. Oke, satu lagi deh yang terakhir ya. Anak saya TK, saya sering memberikan pujian atas capaian yang dia lakukan baik kecil maupun besar. Tapi terkadang suami saya memuji dengan ekspresi yang flat. Ya, siapa nih ya? Ya, sambil memuji. Katanya kalau terlalu sering dipuji dan heboh, nanti anak akan haus pujian dan pengakuan serta bisa kecewa bila tidak dipuji. Sebaiknya bagaimana? Silakan. Karena TK ya, jadi Bu, tapi bisa nanti kita tambahkan ya. Oke. Baik, nanti boleh ditambahin, bisa ke Pak Budi ya. Oke, baik. Kebetulan karena saya di TK ya Bapak Ibu. Mungkin awalnya saya perlu sampaikan juga kalau saya itu orangnya nggak ekspresif gitu. Jadi setelah saya di TK lama-lama jadi ekspresif gitu ya. Jadi begitu ada anak dengan otomatis begitu, bagus sekali itu. Tadinya nggak seperti itu saya begitu ya. Nah karena kita kan memuji anak sesuai dengan usia. Kalau mungkin anak SMA dibegitukan aneh ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau anak-anak ya mau nggak mau, dan itulah yang membuat yang tadi anak jadi lebih percaya diri begitu ya. Nah ini kalau sering-sering dipuji begitu ya. Nah kalau tadi yang sudah disampaikan Pak Bayu ya, kita memuji misalnya dengan wow good job. Nah iya, seiring dengan ilmu pengetahuan yang saya baca-baca juga, memuji nggak seperti itu, tidak hanya seperti itu, atau tidak selalu seperti itu, tapi puji prosesnya, gitu. Karena kalau prosesnya dipuji, Bapak Ibu, itu pengaruh besar sekali untuk pertumbuhan anak dari TK sampai SMA. Saya adalah orang atau anak yang bertumbuh dari kecil sampai usia besar, jarang pujian. Jadi justru saya haus pujian akhirnya begitu ya Bapak Ibu. Jadi memuji dengan tepat, dengan konteks yang tepat itu akan sangat menolong anak. Jadi puji prosesnya, kamu hebat, hari ini kamu tidak terlambat, berarti bangun pagi ya. Begitu. Jadi nggak hanya good job, hebat, bagus. Nah, bagus di mananya Bapak Ibu. Nah, kita seiring dengan waktu berlalu memang kita harus terus belajar tentang hal ini karena memang perkembangan zaman juga terus ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat anak-anak kita.
asal tidak melebihi porsi atau pujian yang tepat, itu tetap anak-anak memang harus diafirmasi. Begitu, mungkin dari saya seperti itu. Baik, kita mau langsung coba nih. Ada yang suami istri di sini. Kalau suami istri coba berikan satu pujian kepada suami ataupun istrinya. Nanti kasih mainnya ya. Coba ya. Ada yang ada anaknya di sebelah. Boleh dong papa atau mama yang anaknya ada di sebelah berikan satu afirmasi berupa pujian kepada anaknya. Nah, kita mau boleh Kak? Saya turun Pak sebentar aja Pak. Kita mau coba, udah ya? Oh iya, boleh. Adakah yang di sini suami istri tadi kan ngaku-ngaku dia suami istri datang sini kan? Nah, kita coba dong, masih ngaku nggak gitu ketika dikasih mic. Udah mulai dicoba. Karena kita belajar kan, kita nggak teori ya, nggak hanya teori aja. Sekarang kita mau implementasikan sebelum kita keluar dari ruangan ini, kita mau praktek. Bapak Ibu yang di atas sana juga ya, boleh kita afirmasi sekarang dengan memuji. Nah, udah dapat? Hah? Mau nggak? Oh iya, Ibu, ya boleh dikasih itu ada anaknya kan? Mungkin ada sesuatu yang Bapak Ibu mau puji dia, boleh silakan. Kayak tadi nggak hanya umum ya, tapi spesifik apa yang mau disampaikan ke dia. Pakai mic-nya aja Pak, panggil namanya. Kita lihat ya, ini tontonan gratis loh. Langsung praktek ini. Boleh silakan Pak. Jasiel, Papa bangga hari ini kamu bisa ikut Papa Mama, tapi kamu nggak rewel. Gitu. Wow, yes. Jadi nanti nggak pakai tapi ya Pak, pakainya dan tidak rewel. Nah, gitu. Karena tapi kan biasanya peniadaan statement yang pertama. Good job Pak, nanti terus-terusan. Kalau mamanya sedikit aja, mamanya Pak. Bukan, Bapak kepada Ibu. Sampai dia les Pak. Iya, boleh sampaikan sesuatu Pak. Kita tahu nih jarang muji atau sering muji nih si Bapak. Boleh sampaikan sesuatu kepada Ibu Pak. Ini di shoot nih di sini nih. Nah, Ibu lihat Bapak tatap matanya. Bukti menghargai. Ah, iya Pak. Buat istriku dan juga mama dari anakku. Lanjut Pak. Terima kasih sudah bersabar untuk mendidik anak-anak. Dan kita mau bisa bersama-sama mendidik anak-anak. Wow, luar biasa. Ibu senang kan? Senang sekali. Itu pasti terngiang-ngiang sampai 10 tahun yang akan datang. Bahkan ini momen yang sangat penting. Demikian Bapak Ibu ketika kita mengapresiasi anak kita. Apalagi ketika kita tahu potensi dia, kita tidak membiarkan. Karena itu benih yang Tuhan kasih. Harta yang Tuhan kasih kepada anak-anak kita. Jangan dibiarin sampai dia mati. Banyak harta katanya di kuburan karena tidak ada satupun kita sebagai wakilnya Tuhan tidak melihat itu. Dan dibiasakan masuk dalam satu komunitas-komunitas ya. Oke, Pak, saya sudah dikasih 0 di sana. Pak Budi mungkin bisa closing Pak dari pertemuan kita. Ya. Tapi Pak Suara boleh berdiri. Boleh kembali kita berikan aplaus untuk seluruh terima kasih sudah hadir. Sebelum kita akhiri pertemuan kita mau merefleksikan Bapak Ibu proses yang kita lewati sama-sama. Mungkin belum mencapai hasil yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Tapi hari ini kita duduk sebagai orang tua yang ada bersama dengan anak-anak kita melewati proses fase-fase kehidupan. Dan anak kita akan mendapati ada papa mama yang menemani aku, ada guru-guru yang bersama-sama dengan aku, ada para pemimpin rohani bersama-sama dengan aku, ada teman-teman yang